Jika letter ke N adalah koma, maka akan mengubah flag got koma menjadi 1. Ya, lalu N-nya karena sudah masuk ke if pertama, else di bawahnya akan dilompat, lalu mengubah nilai N dengan 1. N berikutnya adalah 4. Ya, N berikutnya adalah 4. Lalu memeriksa lagi, apakah sama dengan koma? Tidak, masuk ke else. If got komanya sama dengan 1, tidak, maka dia akan masuk ke else. Artinya got komanya sudah 1, dia akan melakukan join letter N of answer, anggaplah letter berikutnya adalah 1, ya, ke distance. Jadi distance-nya sekarang isinya, tadinya kosong, sekarang isinya 1. Lalu change N by 1 akan mulai lihat karakter kelima, ya. N adalah 5 sekarang. Terus diperiksa lagi, karena letter N bukan sama dengan koma, dia masuk ke else. Buat komanya sudah 1, sehingga masuk ke else ini. Lalu join lagi, distance terakhir isinya adalah 1 dengan letter N of answer, yaitu letter N-nya adalah 0. Jadi sekarang distance-nya isinya 1, 0. Ya. Lalu change N lagi by 1. Sekarang isinya adalah ini 3, 4, 5, 6 ya. N-nya 6. Terus karena letter 6 of answer tidak sama dengan koma, masuk ke else. Got komanya sudah 1, masuk ke else ini, maka join distance terakhir isinya 1, 0, di join dengan letter 6 of answer adalah 0 juga, ya, sehingga distance sekarang isinya adalah 1, 0, 0. Lalu N-nya berubah jadi 7 karena sudah lewat atau repeat-nya sudah dilakukan sebanyak length of answer kali, maka dia keluar. Sehingga di akhir dari eksekusi fungsi when I receive get answer, itu angle sudah berisi string 30, distance sudah berisi string 100. Jadi ini adalah pemanfaatan string processing, ya, bagaimana mengolah input yang bentuknya seperti ini lalu memecahnya ke dalam beberapa variabel, ya. Yang sebelum koma kita masukkan ke dalam variabel angle, setelah koma kita masukkan ke dalam variabel distance. Bagaimana mengetahui ini sebelum dan sesudah atau sesudah koma itu dengan menggunakan sebuah flag. Ya, pada contoh ini got koma. Nanti Anda pikirkan lagi ya untuk masalah lainnya. Nah, sementara untuk check answer, ya, untuk memeriksa answer ini di player sprite kamu gunakan pengecekan biasa, jadi ini tidak ada hubungannya dengan string processing, ya. Jadi intinya yang tadi yang saya jelaskan, pemrosesan string yang sebelah sini, ya. Jadi sisanya sama seperti project sebelumnya. Jadi bikin fungsi check answer, ini hanya memeriksa apakah distance dari target. Jadi ini ada blok distance to, lalu kamu bisa pilih sprite yang mau dihitung dari player sprite, yaitu target sprite. Kalau kurang dari 20 sudah dianggap berhasil. Jadi kalau sudah lebih kecil dari 20, distance-nya change color effect by 50, ada perubahan warna, ya, lalu memberikan pesan keberhasilan, misalnya you won selama berapa detik, lalu clear graphic effects, lalu program berhenti. Tapi jika tidak, jaraknya masih lebih besar sama dengan 20, maka say sorry for 2 seconds. Ya. Selain itu, sebetulnya ada lagi. Jadi di player, ini ada metode apa saja. Yang pertama green flag click, ya. Lalu ketika di green flag click juga, ini lakukan pen down, ya. Lalu set pen color-nya dengan warna tertentu, set pen size, ya ini untuk variasi saja, ya, di awal. Sementara yang ini tadi sudah saya jelaskan. Lalu check answer ada di sprite player, ya. Check answer itu fungsi yang dipanggil di atas yang tadi. Nah, sementara si target itu isinya adalah menerima tadi, ya, broadcast message start game. Ini ngapain? Ketika dia receive, dia harus pergi ke X target dan Y target, ya, terus go backward one layer. Ini opsional sih sebetulnya. Nah,
apa itu xTarget, apa itu yTarget, nanti akan diinisialisasi di helper class. Nanti helper class-nya isinya tadi dia menerima broadcast message, new game, ya. Ini isinya menginisialisasi semua variabel yang dipakai dalam game, seperti distance, ya. Terus program akan mengulang-ulang melakukan ini sampai distance untuk awalnya itu harus lebih besar dari 80 antara sprite player dengan sprite target. Dia akan ngerandom terus sampai jarak antara keduanya ini lebih besar dari 80. Kalau sudah lebih besar ya udah selesai ya. Nah, tapi kalau lebih kecil atau sama dengan 80 dia akan ngerandom terus, yaitu ngerandom apa? Ngerandom posisi target, ngerandom posisi player, ya. Terus menghitung distance antara keduanya. Ya, jadi xTarget dia random karena layar jaraknya antara min 180 sampai 180 di sini di contoh ini, maka xTargetnya di random pick random min 18 sampai 18 yang kemudian dikalikan dengan 10 sehingga hasilnya antara min 180 sampai 180. Begitu pula dengan yTarget. Hanya y-nya ini hanya antara min 150 sampai 150 ya. Begitu pula player dan x dan y player. Kemudian hitung delta x ya antara x player dengan x target, delta y untuk y player dengan y target. Kemudian distance-nya adalah jarak dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Itu adalah hasil distance antara target dengan player. Ini akan diulang terus ya, mempick random nilai ini sampai jarak keduanya untuk awal supaya gamenya bagus itu harus lebih besar dari 80 ya. Kemudian ini bagian inisialisasi untuk angle awalnya untuk player ya, ini dipakai di player init angle-nya karena dia bisa satu putaran maka randomnya 0 sampai 36 yang dikalikan dengan 10. Jadi hasil random init angle-nya nanti antara 0 sampai 360 ya. Setelah itu di helper ini ada metode get answer. Tadi sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ya. Kira-kira seperti itu. Silahkan Anda rebuild kembali sambil mencoba mengerti skripnya ya. Semakin Anda punya banyak pengalaman untuk membangun program, maka akan semakin baik. Ya. Sampai situ dulu video kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk membahas project berikutnya yaitu binary to decimal converter. Oke, terima kasih. Sampai bertemu.